Tanda seseorang bergantung pada amal ibadah. Tanda bergantungnya seseorang pada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Syarah: apabila seseorang bergantung kepada amal ibadah, maka harapan untuk mendapatkan rahmat akan berkurang ketika tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Hikmah ini memperingatkan kita, agar harapan kita untuk mendapatkan rahmat tidak bertambah besar ketika sedang mengerjakan amal ibadah. Dan, tidak mengecil ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Yang dapat melaksanakan pesan dan hikmah ini hanyalah orang arif atau ahli makrifat. Karena orang arif senantiasa melihat bahwa semua amal, perbuatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ketika membaca ayat di atas, seorang arif memahami bahwa ia tidak akan membesarkan harapan mendapatkan rahmat dengan amal ibadah. Ia tidak melihat bahwa dirinya lah yang melakukan hal itu. Dan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah tidak juga mengecil ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Karena ia merasa berenang-renang dalam lautan ridho dan takdir Allah. Hati telah bisa berpegang teguh pada qada atau ketetapan Allah. Allah menghendaki sesuatu yang ia kehendaki dan berhak melakukan apapun. Sesungguhnya ridho pada qada Allah dan menyerahkan segala keinginan kepadanya hukumnya wajib. Para ulama mengatakan, perbuatan dosa tidak menghalangi harapan seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah karena sesungguhnya, Dia Maha Pengampun dosa. Sementara para syolihin, orang yang baru berjalan menuju Allah, masih menggantungkan kesenangan mereka pada amal soleh. Mereka masih takut dan mengecilkan harapan ketika tergelincir dalam maksiat itu berasal dari dirinya. Sesungguhnya Allah menjadikan amal soleh sebagai sebab untuk menaikkan derajat seorang hamba di surga. Sebaliknya amalan yang buruk akan mengantarkan kepada jahanam. Allah berfirman, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Serta mendusta pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sesungguhnya pengarang mengawali kitabnya dengan hikmah yang sesuai dengan makom kaum arifin atau orang yang makrifat. Dan hal yang bisa dipetik dari hikmah ini untuk para syolikin atau orang yang belum mencapai makrifat, adalah anjuran untuk memperbanyak amal ibadah dan bergantung pada sebab yang bisa mengantarkan kepada Allah. Dengan harapan agar para syolihin nantinya menjadi bagus pada awalnya, karena awal yang bagus berakibat akhir yang bagus. Nasihat lain dari hikmah di atas adalah dorongan bagi orang-orang yang baru menuju Allah untuk giat berusaha mendapatkan rahmat dan tidak bergantung pada amal ibadah, tetapi hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang harus menjadi perhatian kita adalah hikmah ini tidak dimaksudkan untuk meninggalkan ibadah, tetapi yang dianjurkan adalah kita tidak boleh bergantung pada amalan, tetapi hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan memasukkan orang ke dalam surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, begitu pula dengan engkau wahai Nabi? Nabi berkata, begitu juga denganku, kecuali jika Allah berkenan menurunkan rahmat-Nya. Para ulama telah menggabungkan hadis di atas dengan firman Allah, masuklah kalian ke dalam surga sebab amalan kalian. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa sesungguhnya suatu amalan tidak ada artinya, kecuali amalan itu diterima. Dan diterimanya suatu amalan itu murni karena rahmat dan fadl atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuknya seseorang ke dalam surga juga murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sesungguhnya amal ibadah adalah sebab yang tampak, dan Allah hanya akan memberikan taufik kepada hamba yang diridhoinya, dan semoga kita termasuk orang yang diridhoinya. Amin.